Bagaimana kalau generasi kita nggak bisa membaca Al-Quran? Karena kenyataannya setelah lulus SD, anak sudah nggak mau ngaji lagi, anak malu berangkat ke masjid. Ini faktanya nggak tahu di tempat ayah bunda seperti apa. Mari kita bahas bagaimana harusnya kita belajar dari mulai kita lahir sampai nanti kita meninggal dunia, maka prosesnya dalam proses belajar. Dan juga anak kita bagaimana harus senantiasa belajar, terutama membaca Al-Quran. Ini yang menjadi khawatir, anak kita ternyata nggak bisa baca Quran. Anak kita belum bisa tata cara sholat, bacaan sholat. Karena waktu belajarnya sangat sedikit setelah lulus SD, anak keburu dia bergaul dengan teman-temannya, anak keburu nggak mau mengaji, dan akhirnya lupa bacaan sholat, lupa cara membaca Al-Quran. Maka bagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa kita harus menjadi orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang mampu. Bagaimana kalau bisa kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, maka tentu berarti kita harus bisa menjadi orang yang berilmu. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhiban, walan takun khomisan patahlik. Ada 5. Yang pertama, jadilah engkau yang berilmu. Berarti bukan hanya ustadz, guru, atau kiai, tapi orang yang berilmu itu, siapapun itu, kalau dia berilmu, ya pasti hidupnya bahagia dan bermanfaat. Katakanlah ternyata takdirnya belum bisa menjadi orang berilmu, maka au mustami'an, atau orang yang belajar. Berarti menjadi santri, menjadi orang yang senantiasa belajar, baik mungkin sekolah formal, pesantren, ataupun ya belajar secara tidak perlu hanya di pesantren atau sekolah, tapi bisa belajar mungkin dengan orang tuanya, belajar lewat buku, atau seterusnya di masjid, majlis taklim, madrasah, itu pun dalam proses belajar. Atau orang yang bagaimana mendengarkan ilmu, yaitu mustami, atau orang yang mencintai ilmu. Tapi jangan sampai yang kelima, karena yang kelima ini adalah ternyata yang bagaimana tidak suka dengan ilmu, jauh dari majelis, jauh dari belajar. Maka ketika orang yang alim, orang yang berilmu, maka dia akan bagaimana mulia dengan ilmunya. Orang yang menuntut ilmu, maka dia akan menjadikan mulia juga dalam perjalanannya. Yang juga mencintai, yang mendengarkan, akan mendapatkan pahala. Tapi ketika yang kelima, ternyata bagaimana yang tidak peduli dengan kehidupannya, yang tidak peduli dengan agamanya, maka itu yang akan menjadikan binasa. Untuk itu banyak keutamaan dalam menuntut ilmu, seperti dalam Quran surah Al-Mujadil ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu diberi beberapa derajat, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Dan barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali. Dan para pewaris ulama itu adalah para pewaris daripada ilmu, dari para nabi, para rasul, menjadikan sampai hari ini itu diwarisi kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu. Dan ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamulah yang menjaganya. Ilmu bertambah jika diamalkan, sedangkan harta berkurang ketika dibelanjakan. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho terhadap para penuntut ilmu. Maka hari ini kita harus memotivasi anak-anak kita untuk senantiasa belajar, walaupun mungkin sudah lulus SD, walaupun mungkin sudah SMA, ya minimal bagaimana pembelajarannya berlanjut. Jika sudah bisa baca Quran, ya mungkin belajar fikih, belajar bagaimana tauhid, belajar kehidupan, belajar akhlak, maka terus senantiasa belajar.
Jangan sampai ternyata terputus belajarnya, dan terutama belajar Al-Quran. Barangkali ada yang belum bisa baca Quran, anaknya sudah SD, sudah SMP, tapi lupa membaca Al-Quran. Maka ajarkanlah Al-Quran, harus bisa membacanya, karena Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi umat muslim dan kewajiban kita membacanya, kewajiban menjadi panduannya. Maka sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka untuk itu di fenomena sekarang yang anak-anak sudah nggak mau ngaji, anak-anak yang sudah jauh dari masjid, maka harus kita dekatkan lagi dengan Al-Quran, dekatkan dengan pengajian. Jangan sampai orang tua melalaikannya, jangan sampai dibiasakan, mungkin boleh jadi jauh daripada Al-Quran, jauh daripada masjid. Maka terbiasakan untuk minimal setelah maghrib membaca Al-Quran bersama anak-anaknya, atau mungkin pada subuh. Maka itu yang akan mungkin boleh jadi terbiasa bagaimana anak kita membaca Al-Quran. Dan kita tanggung jawab orang tua, tanggung jawab dalam kehidupannya, dan termasuk tanggung jawab dalam pendidikan anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita bagaimana sudah bisa membaca Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi akhlaknya, akhlak yang Al-Quran. Mudah-mudahan ada majelis-majelis di sekitarnya, entah mungkin di rumah, entah di madrasah, atau di masjid, untuk senantiasa anak kita masih mau sholat, masih mau belajar, dan mudah-mudahan nanti menjadi orang yang berilmu, orang yang sukses dunia akhirat, yang bisa mengamalkan ilmunya, mengangkat derajat dirinya, mengangkat derajat orang tua keluarganya, dan tentu mengangkat derajat kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jikalau ayah bunda memiliki sharing seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jikalau suka bisa di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.